Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan bertobat kepada Allah atas semua dosa-dosa yang telah kita perbuat selama hidup di muka bumi ini. Salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, sehingga dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya membawakan ceramah singkat, yaitu hiasi dirimu dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak ada perkataan yang lebih benar, yang lebih baik daripada Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa ialah menuruti perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Al-Quran juga ialah obat, syifa, obat hati. Hati yang kotor, jika diperdengarkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, maka insya Allah hati tersebut akan menjadi tenang. Dan Al-Quran ialah petunjuk yang lurus, sebagai mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Jadi jangan khawatir tentang Al-Quran, jangan ragu atas Al-Quran. Tidak ada yang perlu kita ragukan terhadap Al-Quran. Dan salah satu kemuliaan Al-Quran ialah jadikan Al-Quran sebagai aturan yang membimbing, yang membawa kita sehingga kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Rasulullah, beliau disifatkan oleh Aisyah bahwa akhlak beliau Rasulullah adalah Al-Quran. Dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhum pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Dan guru-guru kita juga menjelaskan kemuliaan Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran, akan menjadi mulia. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran, malaikat yang paling mulia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan oleh bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan adalah penghulu daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang dimana amalan-amalan itu akan dilipat gandakan. Persiapkan diri kita untuk menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Kesehatan kita
waktu luang kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak seseorang yang ketika Ramadan sudah pergi meninggalkan kita baru menyesal karena tidak ada atau kurang amalan-amalan yang diperbuat saat bulan Ramadan. Semua bukankah sudah tercantum di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sikha wal faragh. Ada dua kenikmatan yang dimana manusia tersebut lalai darinya atau tertipu darinya. Nikmat apakah itu? Nikmat sehat dan waktu luang. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberikan banyak waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergunakanlah waktu tersebut dengan baik. Dan ada satu amalan yang dimana amalan tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Amalan tersebut dikerjakan pada bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang menghembus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para ulama kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari hadis tersebut, bahwa kemuliaan pada malam tersebut, bahwa ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka insya Allah akan dilipat gandakan. Para salafus saleh, bagaimana mereka ketika bertemu dengan bulan Ramadan? Mereka sangat gugup ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka sangat menguatkan iman mereka saat bertemu bulan Ramadan. Imam Ibn Rajab rahimahullah, sebagian para salafus saleh menghatamkan Al-Quran dalam salat tarawihnya, dan sebagian di antara mereka menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurun 3 hari. Namun ada beberapa ulama yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 10 hari, dan mereka menghatamkan tersebut di dalam sholatnya. Namun beberapa ulama yang lain, beberapa salaf yang lain, ada yang menghatamkan Al-Quran di luar sholatnya. Namun hal tersebut adalah hal yang luar biasa, karena banyak manusia yang tidak mampu dengan hal tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau saat bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam sebulan. Begitu juga dengan Abu Hanifah. Abdul Razak berkata, Sufyan Ats-Tsauri, dia meninggalkan amalan-amalan sunnah lainnya, ibadah-ibadah sunnah lainnya, bukan berarti dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tapi beliau ingin fokus kepada Al-Quran karena dia yakin bahwa pahala saat kita menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Kita masih jauh dari kata baik, masih jauh amalan-amalan kita dari para ulama. Minimal sebulan kita mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan dengan tidak tergesa-gesa. Dengan ini mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.